Di akhirat Tuhan bertanya kepada beberapa orang, "Kamu orang mana?" Seseorang menjawab, "Dari Rusia, masuklah ia ke surga." Begitu juga orang Amerika, orang Belanda, dan orang Inggris, semua masuk surga. Namun ketika orang Indonesia dihisap, mereka malah dimasukkan ke neraka. Halo, selamat datang di channel baru ini, sebuah channel yang diperuntukkan untuk bercerita dan juga merawat ruang kebebasan berbicara. Di konten pertama ini, gue mau bahas sebuah cerpen legendaris yang ditulis oleh A.A. Nafis pada tahun 1955. Sebuah cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Pertama kali gue denger itu dari konten Ferry Irwandi, lalu gue baru kesempatan membacanya itu Februari lalu gitu. Dan gue langsung jatuh cinta selain dari diksi dan bahasanya. Substansinya ini sangat-sangat wow gitu. Kita bisa berbicara tentang agama, hamba, lalu kita bisa berbicara tentang alam raya dan juga tindakan sosial, tentang idealisme saat kuliah dan juga bagaimana cara menghadapi idealisme saat beres kuliah dan menghadapi realita kerja. Januari lalu gue baru sidang dan selama 3-4 bulan gue cukup banyak menghabiskan buku, dan cerpen inilah satu di antara beberapa buku yang membuka wawasan gue lebih luas untuk sampai akhirnya bisa terlepas dari rasa gundah gulana mencari pekerjaan gitu. Hal lainnya yang menarik dari cerpen ini adalah landasan atau ide awal Nafis ingin menulis ini, di mana dia mendengar temannya Safei bercerita gitu. Di akhirat nanti Tuhan bertanya kepada beberapa orang, "Kamu orang mana?" Seseorang menjawab, "Orang Rusia, masuklah ia ke surga." Begitu juga orang Amerika, orang Inggris, dan juga orang Belanda, semua masuk surga. Namun ketika orang Indonesia datang, ia malah masuk neraka. Ditanya, kenapa? Karena orang Indonesia tidak memanfaatkan alam yang diberikan Tuhan. Sangar, Pak. Sangar. Cerita Safei ini dia dapatkan dari seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Asyurkati, pendiri Al-Irsyad gitu. Yang pengen gue bahas di konten ini adalah bagaimana memasukkan isu tambang Raja Empat dan juga substansi yang ada di Robohnya Surau Kami yang ditulis oleh A. Nafis kurang lebih 70 tahun yang lalu gitu. Sekarang surga kecil kita sedang diambang kehancuran atas nama tambang. Dari itu gue pengen bahas cerpen ini dan juga bagaimana relevansinya dengan isu tambang di Raja Empat. Apakah masih relevan cerpen 70 tahun ini? Namun di awal kita perlu bahas Robohnya Surau Kami dulu, lalu selanjutnya kita hubungkan dengan Raja Empat. Jadi mari kita bahas. Diceritakan hidup seorang Garin. Garin itu penjaga surau, atau yang lebih kita kenal dan relate dengan sekarang itu kurang lebih seperti marbot. Tidak diberitahu Garin tersebut bernama siapa, namun warga kampung, masyarakat setempat memanggilnya dengan panggilan kakek. Sedari muda, kakek sudah menjaga surau tersebut. Tidak dipikirkannya berkeluarga. Dia hanya ingin beribadah dekat dengan Tuhan. Puasa, mengaji, sholat. Setiap hari dia bangun pagi, bersuci, memukul beduk untuk membangunkan warga di sekitarnya. Kakek tidak pernah marah karena dia takut amal dan ibadahnya rusak karena marah itu. Bahkan lalat seekor pun dia enggan gitu untuk memukulnya. Masya Allah dia ucapkan ketika dia terkagum. Astagfirullah dia ucapkan ketika terkejut. Dan Alhamdulillah diucapkan ketika dia mendapat karunia dari Tuhan. Selain menjaga surau, kakek juga dikenal sebagai pengasah pisau yang handal.
Oleh warga sekitar, kakek sering dimintai tolong untuk mengasahkan pisaunya. Oleh ibu-ibu, kadang si kakek mendapatkan sambal. Oleh bapak-bapak, si kakek kadang diberi upah rokok atau uang. Namun, kebanyakan warga sekitar kasih ke kakek itu ucapan terima kasih. Selama ini kakek hidup tenang dengan pilihannya ibadah, ibadah, dan ibadah terus gitu. Dan juga mengandalkan hidup dari upah warga sekitar. Sampai suatu saat, orang yang bernama Ajo Sidi datang kepadanya. Ajo Sidi ini seorang pemuda, seorang pencerita, atau lebih tepatnya pembual ulung gitu. Karena setiap cerita Ajo Sidi selalu relate dengan karakteristik warga sekitar. Bahkan ada yang dijuluki dengan pimpinan katak. Namun Ajo Sidi akhir-akhir ini jarang kelihatan karena dia sudah sibuk bekerja. Sampai suatu saat ketika dia ingin mengasah pisau, dia meminta bantuan kepada si kakek. Ketika kakek sedang mengasahkan pisau untuknya, dia pun bercerita. Begini ceritanya. Di suatu masa, ketika semua orang berkumpul untuk dihisap amal ibadahnya, dosa dan pahalanya, di antara mereka ada orang yang bernama Haji Saleh. Haji Saleh ini orang yang sangat taat beribadah seluruh hidupnya hanya untuk ibadah dari kecil sampai dia meninggal. Dia menghafal kitab di luar kepala, dia sering mengaji, sholat 5 waktu, sholat malam. Ketika dia mengantri, dia sudah senang atau mungkin sombong gitu. Karena kedua tangannya dia letakkan di pinggang, kemudian kepalanya agak ke atas. Ketika dia melihat orang yang masuk surga, dia melambaikan tangan gitu. Tunggu aku gitu. Namun ketika dia melihat orang yang ketika dihisap masuk ke neraka, dia menertawakan gitu. Hahaha, puas lu, mampus lu. Tibalah Haji Saleh yang dihisap. Tuhan bertanya, engkau? Haji Saleh menjawab, aku Saleh, tetapi karena aku sudah ke Mekah, maka namaku Haji Saleh. Tuhan pun menjawab, aku tidak tanya nama. Nama tidak penting bagiku. Nama hanya untuk engkau di dunia. Yang aku tanyakan, apa kerjamu di dunia? Mendapat pertanyaan seperti itu, Haji Saleh seperti mendapat angin segar. Dia sudah senang, dia sudah bahagia. Dia pun menjawab dengan seluruh amalan yang telah dia lakukan dari dia kecil sampai dia meninggal. Tak ada satupun yang terlewatkan. Namun, Tuhan selalu bertanya pertanyaan yang sama. Lalu, dan lalu. Haji Saleh pun terheran. Sampai dia menjawab, sudah semua kuutarakan ya Tuhanku. Kalau ada yang aku lewatkan, sesungguhnya engkau maha mengetahui. Tuhan menjawab, jika tidak ada lagi yang engkau lakukan, jika hanya itu, masuklah kau ke neraka. Ternyata apa yang diharapkan oleh Haji Saleh jauh dari harapannya. Dia menginginkan surga, yang dia dapat malah neraka. Yang lebih mengejutkannya lagi, yang lebih mencengangkan, ketika dia di neraka, dia terkaget melihat besti-bestinya, sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya. Bahkan ada yang sudah 14 kali haji, yang bergelar syekh. Tetapi kenapa mereka dimasukkan juga ke neraka? Melihat semua yang mereka kenal berkumpul, mereka pun saling bertanya-tanya, apa mungkin Tuhan sedang silap? Apa mungkin Tuhan salah karena memasukkan kita ke neraka? Mereka pun melakukan rekonsiliasi di antara mereka. Sepakatlah mereka untuk melakukan resolusi kepada Tuhan. Seseorang bertanya, jika resolusi kita ditolak bagaimana? Haji Saleh dengan mantapnya berkata, kita revolusikan. Revolusi di neraka, Pak. Datanglah mereka menghadap ke Tuhan. Haji Saleh sebagai pimpinannya. Dia pun berpidato mengawalinya. Ya Tuhanku, ya Robku, sesungguhnya Engkau maha mengetahui. Kami di dunia selalu beribadah kepadamu. Kami menjauhi laranganmu.
Kami menghafal kitab-Mu di luar kepala kami. Kami selalu bersedekah. Tuhan menjawab, kalian di dunia tinggal di mana? Haji Saleh menjawab, kami ini hamba-Mu tinggal di Indonesia. Oh, yang tanahnya itu subur, yang tanahnya bisa menumbuhkan tumbuhan tanpa harus ditanam. Iya betul Tuhanku, itu negeri kami. Yang tanahnya kaya raya, yang tanahnya banyak minyak, logam, dan juga bahan tambang lainnya. Iya betul Tuhanku. Di negeri yang penduduknya melarat, di negeri yang hasil tanahnya dinikmati oleh penduduk asing, negeri yang penduduknya malah sibuk bertengkar satu sama lain. Iya betul Tuhanku, itu negeri kami, tapi kami tidak peduli. Yang kami pedulikan hanyalah beribadah kepadamu. Lalu Tuhan menjawab, kalian rela melarat bukan? Walaupun kami miskin, tapi anak cucu kami hafal kitab-Mu di luar kepala. Seluruh hidup kami dipersembahkan untuk-Mu. Kami beribadah siang dan malam, tidak kenal waktu. Tuhan pun menjawab, tetapi apa yang mereka baca, apa yang mereka hafal, tidak dimasukkan ke hati seperti kalian. Tuhan melanjutkan, kenapa kau biarkan anak cucumu melarat? Aku beri kau negeri yang kaya raya, yang bahkan tanaman bisa tumbuh tanpa harus ditanam. Kau malah berleha-leha, kau malah bermalas-malasan. Kau malah lebih suka beribadah. Karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, karena beribadah tidak mengeluarkan kesah. Karena beribadah tidak membanting tulang, kau lebih suka itu. Kau kira aku ini mabuk pujian, kau kira aku ini suka pujian. Malaikat seret mereka ke neraka. Getirlah Haji Saleh dan juga para jamaahnya. Dia tak punya keberanian untuk bertanya. Ketika dia diseret ke neraka, dia sempat bertanya ke malaikat, wahai malaikat, salahkah aku beribadah kepada Tuhan ketika di dunia? Malaikat pun menjawab, tidak, kau tidak salah. Kesalahanmu, kau terlalu egois, kau terlalu mementingkan dirimu. Kau terlalu mementingkan surga dan neraka, maka dari itu kau hanya beribadah dan sembahyang semata. Kau melantarkan anak cucumu, istrimu. Kau melantarkan teman-temanmu. Kau tidak melihat sosialmu. Padahal kalian hidup itu berbangsa, berkelompok. Namun kau hanya acuh dan hanya beribadah semata. Mendengar cerita tersebut, kakek langsung menangis. Sedih, gundah gulana, sampai beberapa hari. Lalu, beberapa hari kemudian, si kakek didapati meninggal karena menggorok lehernya sendiri. Hanya satu orang yang tidak datang ke pemakaman si kakek. Ditanya oleh warga, kemana Aju Sidi? Dia sibuk bekerja. Kurang lebih seperti itulah cerita pendek robohnya surau kami yang ditulis oleh A.A. Nafis 70 tahun yang lalu. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk baca. Selain apa yang gue sampaikan itu hanya sedikit dari cerpennya, kalian bisa menikmati sendiri diksi kalimat yang ada di dalamnya. Kabar baiknya, cerpen ini bulan Juli nanti akan dicetak ulang oleh Gramedia. Kalian wajib baca dan beli. Lalu apa hubungannya antara cerpen robohnya surau kami dengan tambang yang ada di Raja Ampat? Gue melihat apa yang dituliskan oleh Nafis tidak hanya mengenai tentang seorang hamba yang lalai atau alfa terhadap tindakan sosial, tetapi bahwa kekayaan alam itu merupakan amanah, bukan hadiah. Kekayaan alam ini merupakan mungkin kalau sekarang adalah Raja Ampat. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malah malas, kau lebih suka beribadah saja. Tuhan memasukkan Haji Saleh dan juga sahabat-sahabatnya ke neraka. Bukan karena mereka tidak beribadah, mereka justru sangat beribadah. Tetapi karena mereka tidak memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Tuhan dalam cerpen Nafis menyebutkan ada logam, minyak, dan bahan tambang lainnya.
yang mengartikan bahwa hal-hal tersebut ada untuk kita manfaatkan sebagai sumber kehidupan. Namun, pengelolaan memanfaatkan bukan berarti merusak. Apa yang terjadi di Raja Empat terkait tambang itu cukup seru dan juga mungkin rumit. Bukan karena tambang itu sebuah tindakan yang salah, tetapi karena efisiensinya, cara, bagaimana dan alasannya kenapa harus di Raja Empat, kenapa harus di surga kecil kita, kenapa harus di surga Indonesia kita gitu. Kalau pengelolaan tambang malah menghilangkan sumber kehidupan masyarakat lokal, kalau pengelolaan tambang malah merusak keindahan yang secara nominal, secara ekonomi dan juga ekologi lebih menguntungkan dibanding tambang, itu namanya bukan memanfaatkan, tetapi menyia-nyiakan titipannya, amanahnya. Riset yang dilakukan oleh Peri Irwandi terkait untung rugi pengelolaan tambang ini dan juga bagaimana Raja Ampat tetap menjadi wisata, itu memperlihatkan kita bahwa Raja Ampat akan sangat-sangat lebih menguntungkan jika dibiarkan saja menjadi wisata alam, jika dibiarkan saja menjadi surganya Indonesia, surganya dunia. Kerugian yang paling minor, yang paling kecil, yang paling memungkinkan itu menyentuh angka 99 triliun, Pak. Kalau lu punya klub bola, lu bisa beli 62 Jude Bellingham. Bagi gua, menolak tambang yang ada di Raja Ampat ini bukan sebagai anti pemanfaatan sumber daya alam, tetapi merupakan pilihan yang rasional, logis, untuk ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan juga untuk tetap lestarinya surga kita. Dalam kerangka nafis, jika kita membiarkan Raja Empat tetap ditambang, kita itu berdosa, kita salah, kita keliru. Karena kita membiarkan Raja Ampat dirusak. Lalu kita bersembunyi di balik dalih, yang penting kita beribadah. Tuhan dalam cerpen nafis, Tuhan tidak mabuk disembah. Tuhan tidak butuh pujian yang kosong. Tuhan menuntut apa yang telah Dia berikan kepada kita dan apa yang telah kita lakukan. Tuhan memberi kita Raja Empat, tentu kita harus merawatnya, kita harus menjaganya. Toh secara ekonomi, Raja Empat tetap menjadi wisata itu jauh lebih bermanfaat. Jangan sampai Raja Ampat, surga kecil kita, seperti surau yang roboh di dalam cerpen nafis, yang dibiarkan, yang ditelantarkan, yang tidak dirawat, tidak dipelihara. Masa bodoh manusia sekarang itu yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Mari kita rawat Raja Empat, mari kita rawat apa yang tersisa, karena Raja Empat adalah titipan, karena Raja Empat adalah amanah, karena Raja Empat bukan warisan yang berhak untuk dihabiskan. Itu yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian setuju, tidak setuju, tulis di komen. Dan kalau dirasa gue keliru, tolong ingatkan juga di komen gitu. Jangan lupa share dan subscribe, karena ini merupakan konten yang pertama. And see you guys.